Saya akan coba pemirsa, ini ada sedikit lubang kecil begitu ya, yang kemudian ini digunakan oleh tersangka melihat bagaimana situasi pada malam hari itu, apakah ada kendaraan dari korban atau tidak. Dan ternyata, oke, di sini terlihat sedikit ada beberapa bagian ruangan begitu ya. Pertama kali masuk ini kita berada di dalam satu ruangan, kemudian diarahkan ke ruangan yang lebih besar. Ada kurang lebih kalau dari yang saya lihat saat ini ada 2 ruangan di depan pintu masuk tadi itu. Kemudian ada 1 sepeda motor. Ini sepeda motor siapa Pak Kasat? Keluarga Ya. Oke, memang dibiarkan di dalam ya Pak ya. Setelah melihat ke dalam Pak, ternyata belum ada orang begitu ya. Diasumsikan belum ada orang karena sepeda motornya belum ada. Apa yang dilakukan oleh tersangka? Dia ke sini. Dia mengarah ke depan lagi? Ya, ke meter listrik ini dimatikan. Lampunya saklarnya dimatikan. Dimatikan? Lalu? Dia masuk rumah. Yang kebetulan memang pintunya tidak terkunci. Karena kami waktu datang pertama kali untuk melakukan olah TKP memang pintu ini terbuka. Tapi menurut keterangan yang diduga pelaku memang tidak terkunci. Tidak terkunci ya? Tidak terkunci. Jadi mungkin bisa diasumsikan bahwa pelaku ini sebenarnya dengan mudah begitu ya Pak ya? Masuk ke dalam. Ya. Informasi yang didapatkan juga dari pelaku Pak, setelah masuk apa yang dilakukan? Dia hanya menunggu di dalam beberapa saat, tidak lama kemudian korban datang. Parkir motor, pas membuka pintu korban langsung ditimpas. Artinya setelah Pak Kasat dan mungkin tim juga sampai di lokasi, jenazah masih di sini Pak? Sudah di dalam karena setelah kegiatan itu kan si yang diduga pelaku juga melakukan penimpasan ke korban yang lain. Nah, dilihatnya waktu sudah melakukan penimpasan kepada korban-korban yang lain, korban bapak ini sudah berusaha untuk masuk. Berusaha masuk sudah sampai ke dalam, maksudnya sudah merayap lah. Nah, setelah bapak yang kemudian ini diserang di sini, yang kemudian jadi korban selanjutnya siapa Pak Kasat? Dan apa yang dilakukan pelakunya? Ya, melakukan penimpasan ke ibu, kedua anaknya yang masih kecil. Izin Pak Kasat, ibunya berada di ruangan mana? Di kamar. Tadi kan ada 2 ruangan, kira-kira di ruangan yang mana? Di kamar yang pertama. Pertama ya? Pertama kalau yang dari depan sini ya? Ya. Ibunya sedang beristirahat atau terjaga? Posisi terjaga karena sempat teriak manggil ayah. Tapi karena pelaku ini duluan langsung masuk kamar, posisi gelap, dia bawa senter, di senter langsung dilakukan penimpasan. Oke. Ibu di dalam ruangan tersebut ada berapa orang Pak? Ibu sama 2 anaknya. 2 anaknya. Izin Pak Kasat, ini kami mengkonfirmasi ya, ini anak yang tadi yang disebut anak perempuan dewasa ini adalah anak yang diduga memiliki hubungan khusus sebelumnya dengan tersangka. Kami tidak bisa pastikan ada hubungan atau tidak karena dari yang diduga pelaku juga tidak mengatakan ada hubungan. Oke. Artinya setelah semuanya selesai, mungkin boleh izin diperkirakan berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan oleh pelaku mulai dari menyerang ayah hingga korban terakhir 5-5-nya? Sekitar perkiraan saja. Tidak nyampe 30 menit. Tidak sampai 30 menit? Iya, karena sangat cepat ya gantian. Habis timpas 1, kedua, ketiga, 4, kelima, balik lagi, memastikan lagi, timpasin lagi. Dengan 1 senjata itu ya Pak ya? Iya. Dengan posisi listrik mati? Mati. Hanya berbekal senjata dan juga senter itu tadi? Iya. Apa yang dilakukan oleh pelaku setelah membunuh korban terakhir Pak Kasat? Ada mengambil barang-barang. Ada 3 unit handphone sama uang sebesar 353.000. Yang selanjutnya handphone itu dibawa keluar, dibawa ke jalan, dirusakin 2 unit, 1 tidak sempat dirusak, baru 3-tiganya dilempar ke sungai. Tujuannya? Menghilangkan barang bukti. Ada lagi yang mungkin bisa diceritakan Pak, karena begini, menurut informasi yang beredar, pelaku ini kan datang dalam kondisi mabuk, dipengaruhi minuman keras. Kalau menurut Pak Kasat sendiri, perencanaan yang mungkin sudah dilakukan, serangan-serangan, ini betul 100% terpengaruh oleh minuman keras atau bagaimana? Memang sebelum kejadian, malam itu sempat minum minuman beralkohol yang dicampur minuman energi ya. Habis itu dia ada kepikiran untuk melakukan kejahatan lah. Pas dia pulang nyampe rumah dia kepikiran ada tetangga yang juga ada perempuan, terus ditambah lagi pengakuan dia merasa juga sakit hati, ternyata yang dia tuju ke sini. Nah, sehingga
dia melakukan itu di terhadap korban yang di sini. Baik, Pak Kasat, informasi yang juga beredar adalah pelaku ini juga menyetubuhi jenazah dari beberapa korban. Ini seperti apa informasinya, Pak? Iya. Hasil keterangan maupun dari hasil olah TKP rekonstruksi pun tergambar seperti ini. Urutannya. Jadi setelah kan informasi dari Pak Kasat tadi, di kamar kedua ini sudah membunuh korban terakhir, korban nomor 5 yang tadi sempat disinggung, ini adalah diduga pernah menjalin hubungan khusus dengan pelaku. Kembali lagi, kalau untuk hubungan khusus memang belum bisa kami buktikan ya. Tapi kalau terkait dengan persetubuhan memang itu diakui. Dan memang dari hasil visum pun kita tim dokter juga kan tes DNA. Habis itu langsung ngambil handphone, baru uang, sejumlah uang tadi. Langsung keluarnya lewat sini lagi. Lewat sini. Dan kembali posisi masih terbuka ya. Oke. Keluar dia nyalakan lampu lagi. Oh, sempat menyalakan lampu lagi ya? Sehingga ya waktu kami melakukan olah TKP kita dapatkan ini berbagai darah sama yang di ini ada bekas-bekasnya ya. Ini kita sinkron lah antara hasil olah TKP dengan keterangan-keterangan saksi maupun daripada yang diduga pelaku. Setelah nyalakan lampu dia ke sini. Dia kembali lagi ke jalan utama ya? Ke sini. Depan. Ya. Di sini dia sempat merusak 2 unit handphone. Di sini dia sempat merusak 2 unit handphone. Milik siapa itu, Pak? Yang diduga milik korban. Milik korban. 3-tiganya milik korban ya. 2 dari kamar ibu, 1 dari kamar anak. Diambil, dirusak di sini 2 unit, baru dilempar ke itu sungai. Ke sungai. Ya. Kemudian dia kembali atau dia kemana? Kembali ke rumah. Kembali ke rumahnya. Ke rumah. Apa yang dilakukan? Buka baju, dicuci di mesin cuci sambil nunggu bajunya kering. Dia membersihkan parangnya, dia membersihkan senternya, baru dia ngetok rumah kakaknya. Oh, beda lagi rumahnya? Kakaknya rumahnya beda di sebelahnya lagi. Di sebelahnya lagi. Dengan mengatakan bahasanya bahwa ada rampokan di sebelah rumah. Dia melaporkan seperti itu sehingga kakaknya berinisiasi, ayo kita cek ke sana. Ternyata benar kakaknya datang, dilihat sudah banyak darah. Banyak darah dan itu posisi pintunya tertutup? Terbuka. Oke, terbuka. Habis itu kita langsung ke tempatnya Pak RT. Pak Kasat, terima kasih banyak atas terima kasih, waktu dan juga informasi. Siap. Semoga tidak terjadi lagi ini di sini Amin, dan aman selalu. Amin. Kita temukan fakta lain. Saya mencoba untuk melihat ke dalam karena kita ketahui ini masih dalam garis polisi, tidak bisa mengakses ke dalam, dan dari sini terlihat terdapat satu ruangan kosong yang diduga ini adalah ruang tamu karena kita asumsikan ini adalah ruang pertama ya, tempat di mana pelaku ini melancarkan aksinya dan juga sang ayah dari keluarga ini masuk melalui pintu ini. Terdapat satu alas tidur atau semacam karpet begitu ya di bawah, hanya ada itu yang saya lihat, dan juga ada satu sepeda motor yang juga tadi bisa saya lihat dari samping. Kita langsung ngobrol juga dengan RT setempat. Pak RT, dengan Pak siapa? Pak Agus Salim. Oke Pak Agus, saya Tiara dari Fakta TV One. Setahu Pak RT, memang kedua belah pihak ini sempat punya masalah, Pak? Kedua belah pihak ini setahu saya tidak ada masalah. Sama sekali? Tidak ada masalah sama sekali. Kan informasinya ayah dari keluarga ini, korban pertama ini pulang malam hari ya? Aktivitasnya apa sebenarnya Pak? Aktivitasnya petani. Petani aja. Korban ini ya? Iya. Oke, kalau dari tersangka sendiri? Tersangka sendiri aktivitasnya ini baru kan belum lama juga buka bengkel, terus ya itulah, anaknya pendiam, jarang bergaul. Anaknya pendiam, sedangkan saya sapa aja mahal senyum, bukan murah senyum tapi mahal senyum. Mas Junaidi. Keluarganya sendiri seperti apa Pak setelah kejadian ini, mungkin sempat tahu Pak RT? Kalau setelah kejadian ini keluarganya itu yang atas nama siapa Bu? Keluarga kalau ibunya kan posisinya tidak ada ini di Sulawesi.
Oh, ibunya di Sulawesi. Sulawesi. Sudah kurang lebihnya 3 bulan. 3 bulan. Jadi si Junaidi ini tinggal dengan siapa? Sendirian. Sendirian Iya. aja. Oke, Pak RT, makasih banyak Sama-sama. informasinya. Iya, Pak RT, semoga tidak terulang lagi. Amin. Kita temukan fakta selanjutnya. Itu cuma satu, hukuman mati itu aja. Itu bagi kami keluarga itu belum setimpal dengan 5 keluarga kami yang dihilangkan nyawa.